Kita begitu banyak menikmati kebaikan Tuhan setiap harinya, saudaraku. Namun hari ini ada satu pertanyaan rohani yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan itu adalah, apakah hidup kita dinikmati oleh Tuhan? Maka hari ini ada 3 pesan firman Tuhan yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya semua saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius 21 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap hari kita menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Detik ini kita menikmati udara yang kita hirup. Kita menikmati kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menikmati perlindungan Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Kita menikmati berkat-berkat yang mungkin seringkali kita tidak sadari. Setiap kita bangun pagi hari, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Sepanjang hari kita bekerja, Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan malam hari kita beristirahat, Tuhan menjaga hidup kita. Kita begitu banyak menikmati kebaikan Tuhan setiap harinya, saudaraku. Namun hari ini ada satu pertanyaan rohani yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan itu adalah, apakah hidup kita dinikmati oleh Tuhan? Apakah selama ini Tuhan berkenan melihat hidup kita? Apakah Tuhan bersuka cita atas kehidupan kita? Karena sesungguhnya hidup orang percaya bukan hanya untuk menerima semua berkat dari Tuhan, tetapi sesungguhnya hidup kita dipanggil untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-21 kita telah membaca sebuah peristiwa yang sangat menarik. Yesus sedang berjalan menuju kota. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah pohon ara yang penuh dengan daun-daun. Dari kejauhan pohon itu tampak subur, daunnya lebat, kelihatan hidup, dan kelihatannya sehat. Namun ketika Yesus mendekat dan mencari buah pada pohon itu, ia tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya daun-daun yang lebat dan tidak ada buahnya sama sekali. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Peristiwa ini bukan hanya sekedar cerita tentang pohon ara, saudaraku. Ini adalah pesan rohani yang sangat dalam untuk hidup orang percaya. Pohon ara itu menggambarkan kehidupan yang kelihatannya hidup tetapi tidak menghasilkan buah. Kelihatan baik dari luar tetapi tidak memiliki kehidupan rohani yang nyata yang bisa dinikmati oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mencari buah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Maka hari ini ada 3 pesan firman Tuhan yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, Tuhan menghendaki buah dalam kehidupan kita. Pohon ara yang dilihat Yesus mempunyai daun yang banyak, saudaraku. Namun daun bukan tujuan utama dari pohon tersebut. Tujuan dari pohon itu adalah menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan tidak hanya melihat aktivitas saudara. Tuhan sedang mencari buah dalam kehidupan saudara. Maka pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah, apakah hidup kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan? Buah itu terlihat dalam karakter kita, saudaraku.
Dan buah itu terlihat dalam sikap hidup kita setiap hari. Buah itu bisa terlihat dari cara kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Buah itu terlihat ketika hidup kita semakin serupa dengan Kristus, di mana kasih kita semakin nyata dan bisa dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Kesabaran kita semakin terlihat, kerendahan hati kita semakin bertumbuh, dan ketaatan kita kepada firman Tuhan semakin kuat dan semakin teguh. Inilah buah yang Tuhan Yesus cari, saudaraku. Hidup yang berbuah adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan lewat sikap hidup kita setiap harinya. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita yang bertumbuh dan menghasilkan buah rohani, maka Tuhan akan terus membersihkan hidup kita, agar kita ditemukan oleh Tuhan, berbuah lebat dan semakin lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Poin pesan firman Tuhan yang kedua yang akan kita renungkan adalah Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, hidup yang berbuah adalah tanda orang mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati artinya Allah menjadi yang terutama dan terpenting di dalam hidupnya. Tuhan menghendaki kita agar hidup kita menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi pusat dan yang terutama di dalam hidup kita, kita akan rindu melakukan kehendak-Nya. Kita akan rindu untuk hidup benar di hadapan-Nya, dan kita akan semakin rindu untuk menyenangkan hati-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya akan berkata seperti Paulus, "Hidup adalah untuk Kristus." Ketika saudara berani berkata demikian, saudara akan melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan saudara, pelayananmu, seluruh hidupmu, semua ditujukan untuk kepentingan bagi nama Tuhan Yesus. Inilah hidup yang menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan dan bisa dinikmati kehidupannya. Maka poin yang ketiga, Tuhan menghendaki supaya hati kita tidak terikat pada dunia. Salah satu hal yang sering membuat hidup seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika hatinya terikat kepada dunia. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang yang bersahabat dengan dunia akan menjadikannya musuh Allah. Dunia ini menawarkan banyak hal, saudaraku. Dunia ini menawarkan kesenangan, ambisi, kekayaan, kedudukan. Tidak sedikit orang yang akhirnya lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa persahabatan dengan dunia akan menjauhkan hati kita dari Allah. Ketika hati kita dipenuhi keinginan dunia, saudaraku, kita mulai kehilangan kerinduan untuk hidup bagi Tuhan. Namun orang yang hidupnya mencari perkenanan Tuhan adalah orang yang menempatkan Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tetap menjalani hidupnya dengan tanggung jawab, tetapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Semua yang ia raih, semua yang dipercayakan dari Tuhan, ia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ia jadikan alat untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab baginya, hidup adalah bagi Kristus. Tuhan menjadi tempat yang terutama di dalam hidupnya. Ketika hidup kita melekat kepada Tuhan, hidup kita akan menjadi kehidupan yang berkenan dan bisa dinikmati oleh Tuhan. Maka dalam hidup kita sehari-hari, bersikaplah jujur, tulus, walaupun tidak ada orang yang melihat dirimu, karena kita sangat menyadari bahwa Tuhan selalu melihat hidup kita. Ampunilah orang yang menyakiti hati saudara, bukan lagi karena perintah Tuhan, tetapi itu menjadi bagian dari hidup yang melekat, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan, walaupun sedang menghadapi masalah yang berat di dalam pergumulan hidupmu. Dan percayalah kepada Dia yang sanggup menolong saudara tepat pada waktunya. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, saudaraku, bukan lagi untuk manusia, tetapi untuk bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Saling tolong-menolonglah kepada orang lain dengan tulus tanpa mencari pujian dan balasan dari manusia tersebut. Jagalah perkataan, jagalah pikiran saudara, dan jagalah sikap hidup saudara. Buatlah satu hal yang membangun hidup di dalam kebenaran, dan jangan menyakiti orang lain dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang.
Tetaplah setia kepada Tuhan dari hal-hal kecil, saudaraku, karena dari hal itulah yang akan dinikmati oleh Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah hari ini hidup kita hanya penuh dengan daun-daun yang lebat saja? Kelihatannya baik dari luar, tetapi Tuhan sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, saudaraku. Tuhan sedang mencari buah kehidupan, buah kasih kepada Tuhan, buah ketaatan saudara kepada firman Tuhan, buah kehidupan yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Apakah selama ini kita menikmati kebaikan Tuhan tanpa kita dinikmati oleh Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku? Hari ini belum ada kata terlambat, saudara. Hari ini mari kita ambil satu keputusan untuk memulai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini saudara baru menyadari bahwa masih banyak hidup saudara yang perlu saudara perbaiki. Mungkin ada hati saudara yang mulai dingin terhadap Tuhan. Mungkin ada kehidupan saudara yang terlalu sibuk dengan dunia ini. Mungkin kasih saudara kepada Tuhan mulai berkurang dan mulai rapuh. Tetapi hari ini Tuhan memanggil kita kembali, saudaraku. Tuhan memanggil kita dengan kasih-Nya dan berkata, "Datanglah kepadaku dan persembahkanlah hidupmu kepadaku." Hari ini mari kita mengambil keputusan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang hidupnya dapat dinikmati dan menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa buat saudara, kiranya melalui hidup kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita dimampukan oleh Tuhan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudara semua diberkati dan diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya, saudaraku. Selamat beraktivitas memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.